Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Selama hampir 100 tahun ini, selain mempelajari mantra surgawi dan harta surgawi, Wang Lin tidak pernah berhenti memberi jejak pada iblis yang tersebar. Selama waktu ini, jejaknya menjadi semakin kuat. Setelah beberapa dekade, Wang Lin baru saja menyentuh batas mantra penghenti. Persyaratan untuk mantra surgawi ini bukanlah sejumlah energi spiritual surgawi, melainkan pemahaman seseorang tentang surga. Lebih tepatnya, aspek-aspek yang dicakup oleh mantra surgawi ini jauh di luar jangkauan para kultivator. Itu seperti pengetahuan yang sangat esoteris yang membutuhkan pembelajaran dan pemahaman terus-menerus sebelum akhirnya dapat menguasai dan menggunakannya. Wang Lin lupa waktu saat tenggelam dalam mempelajari mantra surgawi. Selama puluhan tahun ini, dia berkultivasi secara tertutup. Adapun suku pemurnian jiwa terus mengirim sejumlah besar orang ke garis depan di negara iblis api untuk mengumpulkan jiwa dan memperkuat diri mereka. Namun semua ini berubah setelah pasukan dari negara lain memasuki negara iblis langit. Daripada keluar, para anggota suku justru membela negeri iblis langit. Sejumlah besar anggota suku kembali dari negara iblis api dan mulai berperang melawan prajurit iblis dari berbagai negara iblis lainnya. Namun kekuatan suku pemurnian jiwa terlalu kecil. Mereka hanya bisa mempertahankan wilayah di bawah awan hitam dan tidak bisa meninggalkannya. Akhirnya, ketika para prajurit dari negara iblis lainnya menyadari bahwa mereka tidak dapat merebut kota iblis langit karena kota ini disegel oleh iblis kuno, mereka mengalihkan perhatian mereka ke suku pemurnian jiwa. Bagaimanapun, mereka merasa ada sesuatu yang aneh tentang suku kecil ini. Awan hitam di atas suku ini yang bertindak sebagai perlindungan alami sangatlah aneh. Awan itu terus menghalangi para prajurit iblis yang ingin menyerang suku ini. Tentu saja, tidak semua negara iblis mengarahkan perhatian mereka pada suku pemurnian jiwa. Faktanya, hanya 2 pemimpin negara yang melakukannya. Jadi 5 negara sisanya mengalihkan perhatian mereka ke negara iblis api. 7 negara iblis lainnya tidak mengirimkan terlalu banyak prajurit iblis. Lagi pula, mereka tidak memiliki tekad untuk mengirimkan semuanya, seperti iblis kuno dari negara iblis langit. Pada saat ini, baik negara iblis api maupun negara iblis petir mengirimkan wakil panglima tertinggi dengan 100.000 prajurit iblis. Satu datang dari utara dan satu lagi datang dari selatan. Kedua kekuatan itu mengepung suku pemurnian jiwa. Wakil panglima tertinggi negara iblis air adalah seorang wanita. Penampilannya biasa saja, tetapi matanya memancarkan cahaya dingin. Di dekatnya ada seorang jenderal iblis. Sedangkan negara iblis petir, wakil panglima tertinggi mereka adalah seorang pria setengah baya yang kekar. Dia adalah satu-satunya orang yang tidak mengenakan baju besi. Ada petir yang bergerak di sekujur tubuhnya dan tanah di bawah kakinya tampak hangus. Suku primitif kecil ini punya harta karun yang luar biasa. Ini sungguh menarik. Meskipun pria kekar itu tampak berbicara sendiri, namun suaranya terdengar seperti guntur. Tidak ada keuntungan dari perjalanan ke negeri iblis langit ini. Namun membawa harta karun ini kembali ke kaisar iblis bukanlah pilihan yang buruk. Mata pria kekar itu berbinar dan dia melangkah maju. Dengan suara keras, tanah di bawahnya hancur dan mulai menyebar. Tubuh pria kekar itu dengan cepat terbang menuju awan hitam. Kecepatannya sangat cepat dan dia jelas telah mencapai level yang setara dengan seorang kultivator Ascendant tahap awal. Hanya dengan satu langkah, dia melintasi jarak yang jauh dan tiba di sebelah awan hitam yang mengelilingi suku pemurnian jiwa.
Gelombang energi spiritual iblis di sekitar tubuhnya membentuk perisai tak kasat mata yang mendorong awan hitam itu mundur. Di dalam suku pemurnian jiwa, ekspresi Ouyang Hua tenang saat dia menatap langit. Di tanah, anggota suku pemurnian jiwa semuanya duduk dalam posisi lotus dan dalam kondisi fokus sepenuhnya. Segera Ouyang Hua berteriak, "Jiwa-jiwa berpencar!" Tiba-tiba seluruh anggota suku melepaskan fragmen jiwa yang telah mereka kumpulkan. Dalam sekejap, dunia dipenuhi dengan gas hitam yang terbuat dari fragmen jiwa. Di bawah kendali tuan mereka masing-masing, massa gas hitam mengembun menjadi sungai hitam yang mengalir ke arah pria kekar itu. Alih-alih mundur, pria kekar itu malah maju dan melancarkan pukulannya yang mengandung sejumlah besar energi spiritual iblis dan menghasilkan suara gemuruh saat melesat keluar seperti naga guntur yang mengamuk dan menuju sungai hitam yang mengalir masuk. Tak jauh dari situ, wakil panglima tertinggi negara iblis air menatap pertempuran itu dengan dingin dan berkata, "Wakil Panglima Guntur terlalu meremehkan awan hitam ini." Salah satu jenderal iblis di sampingnya langsung terkejut saat mendengarnya, kemudian bertanya, "Tuanku, mungkinkah ada rahasia tersembunyi di balik awan hitam ini? Akankah wakil panglima tertinggi Guntur mampu memecahkannya? Awan hitam ini sangat aneh dan terdiri dari banyak fragmen jiwa. Jika tidak ada yang mengendalikannya, wakil panglima tertinggi Guntur dapat dengan mudah menghancurkannya. Namun jika ada yang mengendalikannya, aku khawatir dia harus mengarahkan seluruh kemampuannya untuk menghancurkannya." Jenderal iblis di samping wanita itu langsung tersenyum saat mendengarnya. "Itu yang terbaik. Kami sepakat bahwa dia akan mengambil kabut hitam dan kita akan mengambil orang-orang dari suku ini. Dengan cara ini, kita tidak perlu menggunakan kekuatan apapun dan mendapatkan semua orang dari suku pemurnian jiwa ini. Setelah kita kembali dan mempelajarinya, kita pasti dapat meningkatkan kekuatan." Naga petir yang tercipta dari pukulan pria kekar itu mengeluarkan suara gemuruh dan menyerbu ke arah awan hitam yang terbentuk dari semua fragmen jiwa anggota suku. Saat keduanya bertabrakan, gelombang kejut yang kuat muncul. Segera sebuah celah muncul di awan hitam akibat gelombang kejut ini. Kemudian sungai hitam itu menghilang dan pria kekar itu tertawa. "Sekelompok orang primitif masih berani menyerangku. Sungguh segerombolan semut rendahan." Saat pria kekar itu berbicara, dia berjalan masuk melalui celah awan hitam. Semua prajurit dari negara iblis Guntur langsung bersorak saat melihatnya. Teriakan mereka bahkan tidak lebih lemah dari suara Guntur. Hal ini menambah momentum tak terbatas bagi pria kekar itu. Adapun wanita dari negeri iblis air yang tidak jauh dari sana, dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan, "Tidak ada ketegangan yang tersisa di dalam pertempuran ini. Mulai hari ini dan seterusnya, suku pemurnian jiwa ini akan lenyap. Tunggu wakil panglima tertinggi Guntur mengambil kabut hitam dan kemudian pergi menangkap anggota suku. Jika ada yang berani melawan, bunuh saja mereka." Semua jenderal iblis di sekelilingnya mengangguk dan mengikuti perintahnya. Pria kekar itu melangkah masuk ke suku pemurnian jiwa dengan satu langkah. Dia menyeringai seolah-olah dia telah melihat kepanikan dan ketakutan di dalam suku kecil ini. Namun saat dia masuk, dia langsung terkejut. Area seluas 50 km ini dipenuhi oleh anggota suku pemurnian jiwa yang duduk dalam posisi lotus dan mereka semua menatapnya dengan dingin. Tidak ada kepanikan di mata mereka seperti yang diharapkan olehnya. Sebaliknya, mata mereka sangat tenang dan ketenangan ini jelas bukan palsu. Bahkan ada rasa sarkasme yang mendalam dan dingin di dalam tatapan mata mereka yang tenang.
Hal ini menyebabkan jantung wakil panglima tertinggi Guntur berdebar kencang. Langkahnya tanpa sengaja melambat. Dari posisi ini, dia bisa melihat bahwa di tengah suku itu ada area kosong selebar 5 km dengan menara tinggi di tengahnya. Saat melihat menara, mata pria kekar itu menyipit. Dengan pengetahuannya, dia tentu tahu bahwa suku-suku besar memiliki kepercayaan mereka sendiri. Saat ini, menara yang di tengah jelas merupakan inti dari kepercayaan mereka. Segera pria kekar itu mencibir. "Setelah aku menghancurkan menara ini, aku ingin melihat apakah kalian masih bisa memiliki tatapan seperti ini." Dia langsung menyerang ke arah menara. Tak seorang pun anggota suku yang duduk di sana berbicara. Mereka hanya menatap dingin ke arahnya. Keheningan semacam ini bagaikan tekanan tak kasat mata yang membuat pria kekar itu samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Namun dia yakin dengan tingkat kultivasinya. Dia segera mendengus dingin saat mendekati menara dan hendak melancarkan pukulan dengan tangan kanannya. Berhenti! Sebuah suara pelan dan nyaris tak terdengar datang dari dalam menara. Suara ini sangat lemah, tetapi kemunculannya seolah-olah menghentikan waktu. Bahkan saat ini awan hitam pun menjadi tidak bergerak. Kekuatan yang tidak dapat diidentifikasi tiba-tiba muncul dan mengelilinginya. Tubuh pria kekar itu bergetar hebat dan kilat yang terus-menerus bergerak di sekujur tubuhnya berhenti. Pada saat ini, auranya benar-benar menghilang. Bahkan tubuhnya berhenti di udara, sama sekali tidak bergerak. Tinjunya terlihat sudah membentuk setengah busur, tetapi tidak akan pernah bisa dilepaskannya. Satu-satunya yang bisa bergerak adalah matanya. Pada saat ini, teror di matanya adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya di dalam hidupnya. Jika kekuatan di matanya dibandingkan dengan lautan, maka lautan itu dapat menenggelamkan seluruh tanah roh iblis. Sosok Wang Lin perlahan berjalan keluar dari dalam menara. Rambutnya berkibar di belakangnya dan dengan jubah putih yang dikenakannya, dia seperti makhluk surgawi. Setelah keluar, dia bahkan tidak melihat ke arah pria kekar dan melambaikan lengan bajunya. Pria kekar itu langsung tertiup angin kencang. Dia batuk darah dan langsung terlempar keluar dari dalam suku pemurnian jiwa. Tubuh pria kekar itu bergerak seperti meteor dan di sepanjang jalan kabut darah menyembur keluar dari tubuhnya. Akhirnya tubuhnya menghantam tanah setelah meninggalkan suku pemurnian jiwa. Sampai sekarang dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sedikit pun, sehingga membuat lingkungan di sekitarnya benar-benar menjadi sunyi. Pupil mata wanita dari negara iblis air tiba-tiba mengecil. Pikirannya benar-benar kosong saat melihat adegan ini. Namun dia segera pulih dan langsung berteriak, "Cepat mundur!" Sayangnya itu sudah terlambat. Wang Lin meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya saat dia melayang keluar dari suku pemurnian jiwa. Para anggota suku pemurnian jiwa juga memancarkan niat membunuh dan segera mengikutinya. Ekspresi wanita dari negeri iblis air langsung berubah dan dia berteriak dengan panik. Formasi! Para prajurit iblis baru saja mulai bergerak dan energi spiritual iblis mulai keluar, namun berhenti. Tiba-tiba Wang Lin membuka lengannya lalu mengangkat kepalanya dan menutup matanya. Pemahaman selama puluhan tahun memungkinkannya untuk menyentuh ujung mantra surgawi. Pada saat ini adalah pertama kalinya dia mengaktifkan mantra surgawi dengan kekuatan penuhnya. Dengan satu kata, dunia berhenti bergerak. Para anggota suku pemurnian jiwa telah menerima perintah dan segera bergegas keluar untuk membunuh. Pada saat yang sama, awan hitam di atas suku pemurnian jiwa menyebar dan menutupi langit di sekitarnya.
Tubuh wanita dari negeri iblis air itu juga membeku, namun setelah 3 tarikan nafas, cahaya biru mengelilinginya. Matanya dipenuhi rasa takut dan dia berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Tepat pada saat ini, 3 sinar cahaya pedang melesat keluar mengejar wanita itu dan mengelilinginya. 3 roh pedang Jisoo, Haizu, dan Moyang segera mengeluarkan raungan. Jantung wanita itu bergetar dan 3 pedang menusuk tubuhnya yang membuatnya akhirnya mati. Wang Lin melayang di udara dan diam-diam merasakan kekuatan mantra surgawinya. Seolah-olah pembantaian di tanah terjadi di dunia yang berbeda dan dia sama sekali tidak memperdulikannya. Aku masih belum sepenuhnya memahami mantra surgawi ini. Namun waktu perjanjianku dengan iblis kuno akan segera tiba. Jadi tidak ada waktu untuk terus memahaminya. Sekarang sudah waktunya aku untuk pergi. Wang Lin segera melambaikan tangan kanannya dan 3 pedang terbang ke arahnya. Sebulan kemudian, Wang Lin meninggalkan suku pemurnian jiwa. Saat pergi, dia mengambil bendera jiwa 1 miliar jiwa dan meninggalkan seutas kekuatan jiwa untuk menjaga suku pemurnian jiwa. Wang Lin tidak langsung bergegas menuju negara iblis api. Dia pergi ke gua terlebih dahulu. Di jalan naga terhormat, dia dengan hati-hati mencatat semua 11 simbol sebelum pergi. Giok itu mengatakan ada 12 simbol, tetapi sekarang hanya ada 11. Aku tidak tahu di mana simbol terakhir itu. Ekspresi Wang Lin tampak tenang saat dia melangkah maju. Dia kemudian mengaktifkan mantra teleportasi yang lebih besar dan langsung menuju negara iblis api. Saat ini peperangan menyelimuti seluruh negara iblis api. 7 negara lainnya terus meningkatkan menara militer mereka di negara iblis api. Pada akhirnya, negeri ini telah sepenuhnya menjadi medan pertempuran. Setelah hampir 100 tahun berperang, tanahnya telah berubah menjadi warna merah. Setelah memasuki negeri iblis api, bau darah yang pekat akan menyerbu ke arah siapapun yang melintasinya. Selain darah, ada juga mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya menutupi tanah. Semburan aura kematian keluar dari mayat-mayat itu dan membentuk kabut abu-abu yang menyelimuti seluruh negeri. Ini adalah pertempuran sampai mati antara negara iblis langit dan negara iblis api. Bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada pemenang atau pecundang di dalam pertempuran ini. Sebaliknya, setiap nyawa dipertukarkan dengan yang lain saat kekuatan negara iblis api perlahan-lahan terhapus. Saat ini, ibu kota negara iblis api benar-benar kosong. Bahkan Kaisar Iblis secara pribadi telah memasuki pertempuran. Selain tanah suci lembah iblis, semua tempat benar-benar kosong. Iblis kuno dari negara iblis api meniru iblis kuno dari negara iblis langit. Dia menutupi ibu kota dan tidak mengizinkan siapapun memasukinya. Lembah iblis negara iblis api tidak berada di luar kota, tetapi di kedalaman kota. Energi spiritual yang padat menyebar dari lembah dan menyelimuti seluruh ibu kota negara iblis api. Dilihat dari kejauhan, ibu kota itu dikelilingi oleh energi spiritual iblis, tetapi ada juga aura kematian dalam jumlah besar. Kota itu tampak seperti berada di dalam kabut dan membuat orang-orang merasa sedih saat melihatnya. Ketika Wang Lin mendarat di luar ibu kota negara iblis api, langkahnya mengeluarkan suara berderak. Suara ini semakin jelas karena suasana di sekitarnya begitu sunyi. Tanah berwarna merah tua itu mengeluarkan sensasi berlumpur saat diinjak. Sensasi berlumpur ini berasal dari darah puluhan juta orang yang telah membasahi tanah selama 100 tahun terakhir. Wang Lin tidak terbang tetapi memilih berjalan menuju ibu kota negara iblis api. Sosoknya seperti jiwa pengembara yang tertutup jubah putih dan tampak sangat aneh di dalam kabut abu-abu ini.
Rambutnya berkibar di udara saat dia berjalan menembus kabut. Suara berderak terus terdengar di setiap langkah yang diambil Wang Lin. Kota di dalam kabut itu sangat kosong, sulit dibayangkan bahwa 100 tahun yang lalu populasi kota ini tidak kurang dari ibu kota negara iblis langit. Namun sekarang sudah mati total. Di mata 9 iblis kuno, orang-orang di negara mereka hanyalah orang-orang yang mereka beri pencerahan. Mereka hanyalah alat untuk membantu mereka pulih. Bahkan jika semua orang mati, hati mereka tidak akan terpengaruh sama sekali. Semua orang di dalam ibu kota negara iblis api, dari kaisar iblis hingga warga sipil, telah dikirim ke medan perang dan mereka berubah menjadi mayat yang berserakan di seluruh bumi. Hati Wang Lin sangat tenang saat dia dengan tenang melangkah ke depan dengan meyakinkan segel iblis kuno itu berada 5 km dari ibu kota negara iblis api dan segel ini sangatlah kuat. Itu adalah salah satu metode yang dimiliki iblis kuno untuk melindungi dirinya sendiri. Bahkan panglima tertinggi negara lain tidak dapat menghancurkannya. Satu-satunya orang yang mampu menghancurkan segel itu selain iblis kuno lainnya hanyalah orang yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Iblis kuno Bai Luo pernah berkata bahwa setelah ibu kota kosong, iblis kuno lainnya pasti akan menyegel kotanya untuk mencegah siapapun masuk. Itulah sebabnya hal pertama yang kami sepakati adalah menghancurkan segel ini. Wang Lin berhenti di luar layar energi spiritual iblis dan mengangkat tangannya. Ada kilatan cahaya hitam di ujung jarinya saat dia menunjuk ke layar. Saat jari ini menyentuh layar energi spiritual iblis, tiba-tiba muncul kekuatan pantulan yang kuat. Jari Wang Lin terbanting ke belakang dan perasaan mati rasa dengan cepat memasuki jari-jari dan menyebar ke urat-uratnya. Wang Lin mengalirkan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya dan dengan cepat kembali normal. Ini memang sangat kuat. Tepat pada saat ini, sebuah kekuatan jiwa yang kuat tiba-tiba muncul dari ibu kota. Sebuah suara gemuruh yang dapat mengejutkan jiwa menyebar dari kekuatan jiwa itu. Enyahlah! Suara itu menggema di seluruh negeri seolah-olah itu adalah guntur yang turun dari langit. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel yang sangat aneh. Jika seseorang melihat lebih dekat pada segel itu, mereka akan melihat bahwa segel itu memancarkan energi spiritual iblis. Saat raungan itu turun ke Wang Lin, segel itu segera menghilang. Bai Luo, kamu dikirim oleh Bai Luo. Kekuatan jiwa yang ganas dari dalam ibu kota mengeluarkan raungan lainnya dan dipenuhi dengan kemarahan. Wang Lin mengabaikan suara ini dan menarik napasnya dalam-dalam, kemudian dia bergumam. Iblis kuno Bai Luo, ini adalah bagian pertama dari perjanjian kita. Tolong perhatikan. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke langit. Kemudian tatapannya menjadi dingin dan dia berkata dengan lembut, energi pembantaian, kumpulkan. Kata-kata sederhana itu tidak lebih keras dari guntur dan tidak dapat mengubah dunia. Namun kata-kata sederhana ini menyebabkan badai yang luar biasa di dalam negara iblis api. Di medan perang di bagian utara negara iblis api, tubuh para prajurit iblis dari kedua belah pihak tiba-tiba bergetar. Seutas niat membunuh yang kuat dan dapat menembus langit segera terbang keluar dari tubuh mereka. Energi pembantaian ini dengan cepat keluar dan menghilang di kejauhan. Leluhur telah tiba. Wajah para prajurit iblis ini dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka tidak lagi membantai, tetapi segera meninggalkan medan perang. Di medan perang selatan negara iblis api, banyak sekali orang berjubah hitam menyerbu pertempuran di sini. Orang-orang ini membawa niat membunuh yang kuat. Mereka sering membunuh tentara iblis di jalan mereka yang menyebabkan tentara iblis ini
berubah menjadi untayan gas abu-abu dan kemudian diserap oleh mereka. Para jenderal iblis dari kedua belah pihak tidak asing dengan orang-orang ini dan sudah terbiasa dengan keberadaan mereka. Orang-orang ini datang dan pergi tanpa jejak, dan tidak ada yang tahu dari pihak mana mereka berasal. Bahkan ketika mereka berhasil mengepung orang-orang ini, seringkali hasilnya tidak sepadan. Namun saat ini tubuh orang-orang berpakaian hitam itu tiba-tiba bergetar dan memperlihatkan ekspresi gembira. Mereka segera pergi dan saat mereka pergi, untayan energi pembantaian yang kuat meninggalkan tubuh mereka. Segera untayan energi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya menghilang di Cakrawala. Adegan ini terjadi pada saat yang sama di banyak tempat di seluruh negara iblis api. Langit ditutupi oleh untayan gas abu-abu yang mengandung energi pembantaian dan tak terbayangkan, kemudian melintas di langit. Pada saat ini seluruh dunia seolah-olah diselimuti pembantaian dan menjadi cukup dingin hingga dapat menusuk tulang. Pada saat ini pihak-pihak yang berperang di dalam negara iblis api semuanya berhenti. Mereka semua menatap langit dengan ketidakpastian dan mata yang penuh kebingungan. Anggota suku pemurnian jiwa tidak hanya bersembunyi di antara para prajurit iblis dalam waktu 100 tahun terakhir. Bahkan banyak jenderal dari kedua belah pihak yang merupakan anggota suku pemurnian jiwa. Pada saat ini banyak tubuh jenderal iblis di negara iblis api yang bergetar dan seutas energi pembantaian keluar dari kepala mereka masing-masing dan dengan cepat menghilang. Setelah kehilangan untayan energi pembantaian, orang-orang ini segera menggunakan metode mereka sendiri untuk melarikan diri dengan cepat. Seluruh negara iblis api telah berperang selama 100 tahun. Tentu saja pemandangan hari ini mengejutkan semua orang yang selamat. Langit tidak lagi biru, sekarang berubah menjadi abu-abu. Segera untayan energi pembantaian membumbung ke udara dan berkumpul di ibu kota negara iblis api. 100.000 helai energi pembantaian datang dari segala arah menuju Wanglin. Untayan energi pembantaian ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan 100 tahun yang lalu. Jumlah pembantaian ini jauh lebih besar dari sebelumnya dan 100 tahun nutrisi telah menyebabkan 100.000 untayan energi pembantaian hampir menjadi padat. Ada jejak cahaya merah di mata Wanglin. Hati pembantaian dan energi pembantaian segera menyatu menjadi inti dari jalan pembantaian. 100 helai energi pembantaian telah menutupi langit, tetapi dengan satu kata dari Wanglin, semuanya langsung terbelah menjadi dua. 100.000 helai energi pembantaian berubah menjadi 200.000 helai energi pembantaian dan proses itu masih belum berakhir. 200.000 helai terbelah sekali lagi dan terus terbelah sekali lagi. Dalam sekejap seluruh dunia diselimuti oleh gas abu-abu tebal. Pembagian energi pembantaian menyebabkan 100.000 untai energi pembantaian menjadi 1 juta energi pembantaian. Sebenarnya 1 juta helai energi pembantaian ini masih bisa dibagi lagi, tetapi Wanglin baru mencapai penyelesaian kecil dalam seni pembantaian surgawi. Jadi 1 juta adalah batasnya. Ini adalah alasan penting mengapa dia tidak berpartisipasi dalam pembantaian itu sendiri dan menggunakan anggota suku pemurnian jiwa untuk memelihara energi pembantaian. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.